Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni semua dosa-dosa kita. Diberikan ilmu manfaat, rezeki barokah, sehat walafiat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-7. Nanti kita akan berangkat ke depan, berarti tinggal 6 lagi setelah ini. Hadis ini terkait dengan nasihat. Diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah. Dalam bahasa kita, Bapake Ruqayyah. Nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari. Dia seorang Nasrani, seorang rahib pinter. Lalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan masuk Islam. Sahabat ini yang membawa nasihat ini bukan sahabat biasa. Sahabat yang memang di agama Nasraninya beliau menjadi sosok rahib, pinter, alim, lalu masuk Islam. Di antara cerita yang disampaikan adalah bahwa Tamim Ad-Dari ini pernah, hadisnya disebut Qissatul Jassasah, pernah bertemu dengan Dajjal. Dalam riwayatnya bahwa ketika masuk Islam, Tamim Ad-Dari ini menceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami itu pernah melayar dengan beberapa kawan kami saat itu ketika masih di agamanya Nasrani. Kami itu berlayar, tiba-tiba sampailah pada suatu pulau yang kita nggak kenal sama sekali. Salahnya pada saat pelayaran itu, satu, kita terlalu banyak main, kedua, kita lupa arah. Arah kalau di laut itu belum ada rambu-rambu. Rambu-rambunya adalah bintang. Bintang ketika ada di malam hari. Maka biasanya pelaut itu jalannya malam, bukan pagi. Kalaupun toh dia kena pagi, siang dia diam di situ. Nanti kalau malam baru dia jalan mengikuti rasi bintang itu, maka dia tahu ada pulau. Nah, dia tidak tahu, tiba-tiba masuk pada sebuah pulau yang dia tidak kenal sama sekali. Akhirnya turun di situ, lalu kemudian menemukan sosok orang menurut beliau menakutkan. Punggungnya tidak kelihatan punggung, tapi berupa bulu.
bagian depannya sangat bengis, akwar. Akwar itu apa? Ini sebelah. Apa ini? Tidak bisa lihat sebelah. Apa bahasa Indonesianya? Mata satu. Jadi itu salah satu cirinya. Kemudian sangat menakutkan, seakan-akan bukan makhluk manusia yang biasa ia temui. Yang sangat aneh sekali. Cerita ini disampaikan oleh Tamim Az-Zahri kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat, habis sholat salam, itu langsung ketawa. Agak ketawa. Bentar, jangan pergi dulu semuanya. Sini. Duduk semuanya dulu, saya ceritakan bahwa Tamim Az-Zahri di dalam agamanya telah ketemu dengan makhluk yang dinamakan Ad-Dajjal. Dan itu sama dengan apa yang saya sampaikan, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Tamim Az-Zahri di dalam agamanya juga menemukan sosok makhluk yang dinamakan Dajjal, yang kita di dalam agama Islam juga diajarkan nanti akan keluar makhluk yang bengis, yang kemudian bisa mengancam kehidupan manusia, disebut dengan Ad-Dajjal. Namun bentuk persisnya memang sedang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebaiknya tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah Tamim Az-Zahri, seorang Nasrani pintar datang kepada Rasulullah. Nah, Tamim ini mendengarkan sebuah nasihat yang mungkin bagi sahabat yang lain ini nasihat yang tidak terlalu penting. Karena apa? Penting. Karena apa? Di dalam riwayat Muslim, satu-satunya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Tamim Az-Zahri. Ada juga riwayat yang lain dari Abu Hurairah, tetapi disifati dengan doif. Kedoifannya karena ada yang datang setelah sahabat itu mendapatkan cacat. Tidak disebutkan cacatnya, bisa jadi maksiat, bisa jadi lupa hafalan. Akhirnya riwayatnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya bahwa nasihat ini langka. Apa nasihatnya? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Pada posisi tertentu, orang yang sudah ingin meningkatkan derajatnya menjadi orang soleh, maka sebisa mungkin memahami semua perintah ini dengan nasihat. Ad-din diartikan sebagai agama. Walaupun ad-din di sana diartikan menjadi hari pembalasan, hari kebangkitan. Atau dibaca lain ad-dain, berarti hutang. Tetapi ad-din di sini adalah ajaran agama Islam itu adalah penuh dengan nasihat. Apa maksudnya nasihat? Qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Lillahi. Kalau kita terjemahkan, nasihat itu untuk Allah. Wali kitabi, untuk kitab Allah. Itu sulit, ada takdirnya. Lil muhafazati ala hukukillah, untuk menjaga hak-hak Allah. Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk menjaga hak-hak Allah. Apa hak Allah itu? An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yaitu kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan sama sekali. Di antara rentetannya ke bawah adalah kita beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat kita yang harus pakaiannya suci, tempatnya suci,
badannya suci, bahkan jiwanya suci dari hadas kecil, hadas besar, itu bagian dari mensucikan Allah. Maka panjenengan kalau ketemu dengan mungkin ada orang yang takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang panjang, Allahu Akbar. Itu intinya satu, sama-sama ingin mengagungkan Allah. Yang satu, tidak harus niat itu bareng dengan takbir. Yang penting sebelumnya sudah niat, langsung Allahu Akbar. Ada yang mensyaratkan niat itu bareng dengan takbirnya, akhirnya agak panjang. Allahu Akbar. Sebagian ulama mengatakan yang kedua tidak sah. Karena apa? Kepanjangan. Sebagian yang lain, enggak, itu tetap sah. Karena saya sedang menggabungkan antara niat dengan takbir. Intinya satu. Memberikan nasihat apa? Mengagungkan Allah. Kenapa sih ada ma'un tahirun, ma'un tahirun mutahhirun, ma'un tahirun ghairu mutahhirin? Ada air suci mensucikan, ada air suci, ada air mustakmal, suci tetapi tidak mensucikan. Di dalam mazhab Maliki tidak dikenal. Dikenal di dalam mazhab Syafi'i. Intinya apa sih? Intinya ingin bahwa air yang digunakan untuk beribadah kepada Allah ini jangan sampai mengurangi takzim kita kepada Allah. Maka sisa wudhu yang kemudian ditadai kurang dari 2 kolah tidak boleh digunakan wudhu lagi. Tapi ini tidak berlaku di padang pasir. Dengan mazhab-mazhab yang lain. Dengan mazhab-mazhab yang lain. 1 tong digunakan wudhu bisa 10 sampai 100 orang. Apakah dia tidak ingin? Ingin. Tetapi air tidak ada. Jadi mazhab-mazhab yang ada yang ketat, ada yang longgar, intinya satu. Ingin mengagungkan Allah. Dalam mazhab Maliki yang tadi tidak ada air mustakmal itu punya kewajiban harus adalku. Adalku itu diusap yang agak keras. Nah, ini bagian dari menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak boleh diawur. Harus sesuai dengan ajaran. Artinya, ya, saya ingin mengagungkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kitabihi, untuk menjaga hak-hak kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Quran. Apa Al-Quran saja? Ada Zabur, Taurat, Injil. Ngapunten. Kalau jenengan ketemu Injil, kira-kira masih ada keinginan megang boten? Antipati kayaknya nggih. Padahal itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Bagaimana interaksi kita dengan kitab suci? Satu, kita diperintahkan menghormatinya. Salah satu menghormatinya, tempatkan di tempat mulia. Keduanya, jangan sampai punya perasaan mengejek. Mengejek itu ngeten. Ini terjadi pada saya sendiri. Dulu merasa antipati dengan Injil. Kalau ketemu Injil itu kitabnya orang sesat. Padahal ngapunten, Injilnya tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang pernah melakukan pemalsuan terhadap isinya. Maka kemudian interaksinya, wala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan kau benarkan semua, jangan kau dustakan semua. Kalau ketemu, ya Allah, ini loh kitab Allah yang namanya Injil. Di situ pasti ada kalam-kalam Allah yang masih ada.
Walaupun tidak semuanya benar. Maka ketemu Zabur, ketemu Taurat, ketemu Injil, ketemu Al-Quran, harus memiliki sifat yang sama, bahwasanya kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kalau saya megang Injilnya, Injil yang berbahasa Arab. Jadi ketika jalan di pasar, dibagi-bagi, saya bilang, Kitabul Muqaddas. Tulisannya kita apa Kitabul Muqaddas? Tulisannya, Bismil Abi wal Ilah. Dengan nama ayah dan Tuhan gitu. Loh, oh ini Injil ini, ya Allah. Baru tahu kalau Injil. Nah, interaksi kita dengan kitab-kitab suci itu harus sama. Sama menghormati. Dan kita meyakini bahwa kalamullah itu lebih tinggi daripada kalamul insan. Walaupun kita kemudian diajarkan di sana sudah ada perubahan. Yang tidak ada perubahan hanyalah Al-Quran. Tapi ini tidak mudah loh, nggih. Tidak mudahnya maksudnya begini. Jangan sampai kemudian dikenalkan Injil akhirnya ikut Injilnya. Ikutnya tetap ikut Al-Quran. Tetapi Injil adalah bagian dari kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk menjaga hak-hak kitab itu. Nasihatnya untuk siapa lagi? Wali rasulihi, untuk menjaga hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga rasul-rasul terdahulu. Agar apa? Agar kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Kita menerima aja ajarannya. Seumpama kita sangat terkesan dengan ajaran Nabiullah Yunus yang masuk perut ikan, lalu kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kemudian ketika kita baca itu mendapatkan pertolongan dari Allah, maka itu adalah bagian dari ajaran Nabiullah Yunus yang diabadikan oleh Al-Quran dan kita boleh menggunakannya. Lalu tidak boleh kita begini, oh Nabi Yunus lebih mulia ya dari Rasul, tidak begitu. Itu kesimpulan yang tidak benar. Maka ada di dalam hati kita interaksi tasawuf yang harus kita koreksi, bahwa doa yang kita panjatkan, wirid yang kita jaga sehari-hari, lalu kemudian kita dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh meyakini bahwa ijabah itu murni karena doa kita, karena wirid kita. Tetapi ijabah itu karena memang keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, wirid dan usaha di luar adalah sekedar usaha. Bahasa mudahnya ngeten. Walaupun kita sudah berdoa angkat tangan seperti ini, di dalam sebuah hadis kalau orang mengangkatkan tangan seperti ini, pasti Allah mengijabainya. Tetapi ketika kita diijabai, kita tidak boleh ngaku begini, itu kan gara-gara aku doa begini jadi diijabai. Tidak. Tetapi ini bagian dari usaha. Masalah ijabah murni hak Allah. Bukan karena kemudian kita membaca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pasti dijabai, bukan begitu. Tetapi ungkapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu bagian dari ikhtiar kita kepada Allah. Maka bagi seorang hamba yang mengerti ini, ketika berdoa diijabai enggak diijabai, dia akan tetap berdoa. Karena apa? Intinya adalah dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperkenankan secara hati kita mengklaim bahwa oh, itu kan karena aku berdoa sehingga dapat ijabah. Tidak.
itu karena murni memang pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak membeda-bedakan antara ajaran dari utusan ini dengan ajaran dari utusan itu. Kemudian wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Apa hak pemimpin umat Islam? Ditaati dan didoakan. Punya Pak RT, tugas kita itu satu, mentaatinya selama tidak maksiat. Kedua, mendoakan. Punya presiden, Ustaz? Iya. Kita itu punya syariat untuk mendoakan pemimpin kita. Itu sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Tapi kadang kita lupa. Pokoknya pemimpinnya dikritik habis-habisan. Kalau di dalam ajaran yang lain, pemimpin kita itu cerminan dari umatnya. Kalau umatnya hebat-hebat, pemimpinnya juga hebat. Kalau umatnya wirai, pemimpinnya juga wirai. Kalau umatnya ahli maksiat, pemimpinnya bisa jadi ahli maksiat. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, ya kita sebagai umat membenahi diri kita sendiri. Ngapunten, ngeri mboten kita dengar korupsi yang seperti itu. Sangat ngeri. Hampir semua lini sakniki ngambil bagiannya masing-masing, bahkan besar-besaran. Kita bisa jadi mungkin tidak bisa ikut mencegah itu. Tetapi paling tidak diri kita harus berhenti. Berhenti apa? Berhenti menerima pada saat pencoblosan. Nah kalau saat pencoblosan kita nerima, ya sudah. Itu sudah menjadi rantai kerusakan yang siapa sih kemudian yang tidak ingin kembali? Maka usaha pertama yang harus kita lakukan kita sebagai umat biasa, satu, jangan menerima dana-dana dalam tanda kutip, apa sih bahasanya? Kampanye atau lain. Karena itu rentetan dari hal yang apa disebut dengan korupsi. Kalau milih seseorang harus ada amplop, nggak ada amplop nggak milih, itu sudah kerusakan umat, bukan kerusakan pemimpin. Maka mungkin satu-satunya cara yang dimulai dari kita yang terkecil, sebisa mungkin kita menolak dan menyatakan nggak mau memilih dengan amplop-amplop itu. Kalau itu tetap kita biasakan, jangan salahkan kita mendapatkan pemimpin yang terus hanya mencari dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Maka setiap nasihat itu juga menjaga bagaimana hak pemimpin kita dijaga. Lalu wa'amatihim dan seluruh umat manusia. Kesimpulannya bahwa sebisa mungkin kita itu melaksanakan perintah Allah menjadi nasihat. Kita datang sholat subuh di sini, mohon tidak hanya sekedar melaksanakan perintah Allah. Tidak hanya sekedar memburu pahala subuh pagi, tetapi jadikan itu sebagai orang yang melihatnya menjadi nasihat. Ya Allah, Bapak itu loh berangkat subuh-subuh setiap hari. Sudah menjadi nasihat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, bisa jadi diamnya kita itu sudah menjadi nasihat. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita kemudian diajak bicara orang yang nggak mengerti apa-apa, pokoknya sukanya nyeloteh lah, gedabrus dan sudah. Bisa jadi kita diam aja. Nggih, mugi-mugi saya. Nggih, mugi-mugi saya. Hanya doakan itu, bisa jadi itu menjadi nasihat. Daripada kita kemudian mendebatnya walaupun kita menang, tapi tidak menjadi nasihat.
Jadi kita yang sedang hijrah, kita yang sedang bertaubat, kita yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, jangan hanya sekedar mengejar itu perintah, tetapi jadikan pelaksanaan perintah ini menjadi nasihat. Nasihat bagi siapa? Nasihat bagi semuanya. Maka saya ulang berkali-kali, di dalam melaksanakan kewajiban agama tidak ada istilahnya riya. Tidak ada istilahnya menunjukkan ibadahnya itu bagian dari riya, tidak. Bahkan itu bagian dari syiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu tidak disyiarkan, siapa yang akan melanjutkan ajaran-ajaran Islam tersebut? Maka nasihat dari hadis yang ketujuh ini bahwa beragama pada akhirnya harus menjadi nasihat. Untuk siapa nasihat ini? Untuk menjaga hak Allah, untuk menjaga hak kitab-kitab Allah, untuk menjaga hak Rasul-Rasul Allah, untuk menjaga hak pemimpin-pemimpin muslimin, untuk menjaga hak seluruh umat manusia. Karena jika semuanya saling memegang ajaran yang benar, tidak akan menjadi kezaliman itu menyeluruh di seluruh muka bumi. Kenapa kezaliman itu menjadi menyeluruh di seluruh muka bumi? Karena agama tidak lagi menjadi nasihat. Sudah saatnya kita mengatakan itu benar-benar, itu salah. Wong semuanya kita kerja sudah digaji. Kenapa kok masih ada kata tips? Tips itu kan kata modern toh, budaya luar yang tidak ada di kita. Seakan-akan itu menjadi hal yang lumrah, padahal itulah bentuk, salah satu dari bentuk riswah. Kalau tidak ada konsekuensi kerja, maka menjadi hadiah. Tapi kalau ada konsekuensi kerja, maka itu menjadi riswah. Apalagi ditaruh di awal, sehingga dia merasa bahwa yang memberi saya ini dululah yang beri saya ini dululah yang kudulukan. Padahal konsepnya tidak begitu. Siapa yang minta pelayanan harus kita beri layanan. Wong itu memang sudah tugasnya. Semoga kita dalam berinteraksi sosial di dunia kerja, di keluarga, dimanapun menjadi interaksi kita interaksi yang penuh nasihat. Sehingga ajaran yang benar ini tetap kita suarakan. Dengan menyuarakan yang benar, semuanya akan menjauhi dari kezaliman. Baik, monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ada beberapa mazhab. Mazhab itu apabila dilakukan atau dikolaborasi, diambil yang paling gampang, itu apakah itu benar? Jadi tidak hanya Syafi'i aja, tapi menggunakan Maliki, menggunakan Hambali, yang mana itu adalah untuk meringankan dan memudahkan mazhab itu. Kita tahu juga di Mekah sana kalau bersama atau di Madinah itu ada orang yang melakukannya tidak sama dengan kita. Itu yang pertama, bahwa mazhab itu bisa dikolaborasi. Yang kedua, tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan yang baik saja, bahkan yang buruk. Buktinya apa? Jadi Dajjal itu disembunyikan. Berarti Allah kan menciptakan. Berarti Allah itu menciptakan yang baik dan yang buruk. Jadi artinya dia yang buruk itu tidak bersujud kepada Allah, tapi yang baik bersujud kepada Allah. Yaitu apakah itu memang Allah menciptakan dua? Jadi yang buruk dengan tinggal manusianya berpihak kepada siapa. Saya kira itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan mazhab. Dulu sebelum usul fikih itu diajarkan secara umum, hampir para ulama menyepakati talfik itu menyampur adukkan mazhab itu tidak dibenarkan. Tapi tidak dibenarkan ini adalah pandangan para ulama. Saya ceritakan dulu. Sekitar sebelum Komite Hijaz 1926 itu, sholat di Masjidil Haram itu 4 mazhab. Ada di dalam bukunya. 4 mazhab itu gini. Mazhab Maliki, sisi sana mazhab Hanafi dulu, sisi sana mazhab Maliki, sisi sini mazhab Syafi'i, sisi sini mazhab Hambali. Jadi di Masjidil Haram itu ada 4 imam, 4 azan, 4 iqomah, 4 imam. Dan sholatnya sendiri-sendiri sesuai dengan imamnya masing-masing. Maka pendapat lama mengatakan talfik itu tidak dibenarkan. Bahkan bermakmum dengan mazhab yang lain itu tidak dibenarkan di saat itu. Lalu kemudian para ulama ijtihad bahwa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diikuti setelahnya, generasi setelahnya. Imam Syafi'i sendiri juga melakukan, bahwa pendapatnya pun terkadang tidak digunakan ketika berada di tempat orang lain. Sering sangat masyhur Imam Syafi'i itu tidak kunut gara-gara sedang sholat di masjidnya Imam Malik. Akhirnya, berarti Imam Syafi'i yang berpandangan adanya kunut, tetapi ketika berada di Masjid Nabawi tidak menggunakan kunut karena pendapat gurunya kunut subuh itu tidak wajib. Tidak harus dilakukan. Tidak harus dilakukan. Maka para ulama menyatakan bahwa menggabungkan mazhab satu pendapat dengan pendapat yang lain, ketika pendapat itu memiliki keabsahan riwayat, boleh dijadikan satu. Artinya bahwa ketika ada pendapat ini, contoh, wuduknya menggunakan mazhab Maliki, wuduknya, maka batalnya juga menggunakan mazhab Maliki. Itu satu paket. Wuduk mazhab Maliki ini apakah boleh digunakan sholat dengan mazhab yang lain? Boleh. Dibolehkan. Karena apa? Nanti kalau dia menggunakan syarat rukun sholat ini, maka batalnya juga menggunakan satu paket ini. Sesuai dengan riwayat yang didapatkan dari masyayikhnya. Jadi jangan sampai begini. Wudu yang ketika senggol dengan perempuan nggak batal, itu kan wudu mazhab Maliki. Cara wudunya harus digosok. Benar-benar digosok. Harus semuanya. Bahkan rambut dibasahi semua, bukan ini. Yang tidak diperkenankan adalah wudunya mazhab Syafi'i, batalnya mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i gimana diantaranya? Yang paling ringan hanya 3 helai kan? Hanya 3 helai. Lalu kemudian batalnya ikut yang lain. Nah, wudunya mazhab Maliki, batalnya mazhab Maliki. Karena ini riwayatnya satu paket. Jadi, kalau kemudian sulit saya menggunakan mazhab Syafi'i ketika umroh, apakah boleh saya menggunakan mazhab Maliki? Boleh. Karena pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain, yang penting dengan konsekuensi mengambil pendapat yang sah, itu diperkenankan dan diperbolehkan. Kalau tidak tahu, ditanya yang tahu. Yang tidak boleh itu diawur. Pokoknya aku pernah dengar ini boleh. Ini pernah boleh. Pilih. Ini paket
paket paling ringan. Hanya berdasarkan katanya. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Jadi boleh mengambil pendapat yang ringan-ringan dengan syarat dia mengambil pendapat ringan itu sesuai dengan riwayatnya. Dan satu paketnya. Yang kedua bahwa itu intinya bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Memang andaikan Allah berkehendak tidak akan menciptakan orang kafir. Tidak akan menciptakan orang musyrik. Semuanya beriman. Tapi kenapa Allah masih menciptakan itu? Untuk menguji. Siapa yang ahsanu amalan? Siapa yang paling terbaik amalnya? Jadi, andaikan kemudian kita tidak ada yang buruk, maka tidak ada hebatnya iman itu. Tidak ada hebatnya. Kenapa tidak ada hebatnya? Tidak ada tantangan. Ada satu gini, saya dapat cerita dari para masyayikh. Umroh sekarang, sholat di Masjidil Haram sekarang, itu pahalanya jauh lebih besar daripada dulu. Kenapa? Kalau dulu orang berada di Masjidil Haram, pasti sholat, pasti tawaf, pasti i'tikaf, pasti itu. Nggak usah jauh-jauh, tahun-tahun 70-an ke bawah. Namanya orang di Masjidil Haram, tidak ada sedikit pun kepikiran belanja. Tidak ada sedikit pun kepikiran untuk ke Hilton. Tapi jenengan sekarang yang umroh coba. Apa yang dipikirkan orang umroh? Umroh belum selesai, belum tahallul loh. Kok nang Hilton ah? Wis pesan setengah M kita. Jadi, makanya begini. Sholatnya orang di Masjidil Haram sekarang pahalanya jauh lebih besar daripada orang dulu. Karena apa? Karena dia mampu tidak belok ke Hilton, tidak belok ke Burj, tidak belok ke ini, belok ke ini, langsung ke masjid. Itu berarti orang yang hebat. Sebab sekarang biasanya ngapunten orang umroh, tak tahu nggih, mugi-mugi mboten. Itu biasanya hanya serius di hari pertama. Hari kedua sholat itu hanya jadi wasilah. Intinya jalan-jalan menelusuri hotel-hotel yang indah-indah itu. Artinya apa? Orang ke Masjidil Haram sekarang fitnahnya jauh lebih besar. Apalagi mas-masan itu. Apakah itu tidak menguji iman kita? Sangat menguji. Apalagi yang jenengan umroh bawa ibu-ibu. Wih, mampir Pak, gitu. Harus. Memang berpahala membahagiakan istri. Tetapi kalau kita tetap istiqomah, iktikaf, istiqomah, sholat di masjid di dalam, pahalanya jauh lebih besar sekarang daripada dulu. Karena dulu tidak ada fitnah, sekarang ada fitnah. Nah, seperti itu. Apalagi bentuk fitnahnya adalah dajjal. Itu bentuk fitnah yang besar. Kalau kita bisa selamat dari fitnah itu, artinya pahalanya juga sangat besar. Nggih. Saya kira itu. Masih ada yang lain? Nggih. Enggak. Tadi Pak Ustadz menyampaikan sedikit masalah kunut Pak Ustadz. Nggih. Yang kami tanyakan adalah caranya kunut itu bagaimana Pak Ustadz? Subuh ada yang kunut dan ada yang tidak. Satu. Kedua, tarawih itu juga ada kunut. Yang ketiga, ada kunut nazilah. Jadi kami biar ada pencerahan Pak Ustadz, minimal itu kita lebih memahami. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran kunut itu memang ada di dalam syariat Islam. Jadi kunut yang dilakukan setelah rukuk
setelah i'tidal, sebelum sujud, itu yang disepakati benar adalah hadis tentang qunut nazilah. Qunut nazilah adalah qunut yang dibaca ketika ada peristiwa besar menimpa suatu umat. Jadi itu dinamakan qunut nazilah. Adapun qunut subuh memang riwayatnya berbeda. Di dalam mazhab Syafi'i itu riwayatnya sahih. Tetapi di mazhab yang lain dinyatakan itu tidak sahih. Maka di dalam mazhab Syafi'i qunut subuh itu dianjurkan menjadi sunnah muakkadah. Kalau tidak dilakukan, maka dia terkena sujud sahwi. Jadi kalau sejarahnya Rasulullah itu melakukan qunut, iya. Tetapi para ulama tidak sepakat kalau Rasulullah mesti melakukan qunut subuh. Hanya di dalam mazhab yang lain, qunut itu tetap dilakukan. Mazhab Maliki, qunutnya sebelum rukuk, setelah baca surat pendek selesai, itu tidak langsung rukuk, tapi baca qunut sendiri-sendiri. Nah, nanti setelah i'tidal tidak ada qunut lagi. Di dalam mazhab Hanafi, qunutnya sebelum salam, itu baca qunut sendiri-sendiri. Nah, qunut yang dibaca bersama-sama di setiap hari adalah qunut di dalam mazhab Syafi'i. Dalam hikmah yang lain disebutkan, siapa sih orang yang tidak menghadapi nazilah pada setiap hari hidupnya? Pasti. Karena apa? Pertentangan hawa nafsu dengan jiwanya sendiri itu selalu heboh. Maka di antara yang bisa menyelesaikan itu memohon kepada Allah pada saat qunut subuh. Jadi kalau ditanya sejarahnya seperti apa, Rasulullah itu melakukan qunut. Tetapi yang pasti qunut dilakukan adalah qunut nazilah. Nah, qunut subuh berbeda-beda. Ada yang mengatakan disunnahkan, ada yang mengatakan tidak. Di antaranya penduduk ahli Madinah menyatakan tidak. Penduduk ahli Madinah itu yang mengikuti Rasulullah menyatakan tidak. Artinya tidak harus dilakukan setiap subuh. Tetapi Imam Syafi'i menyatakan qunut itu adalah sunnah muakkadah. Harus, bahasanya itu saya katakan harus, karena kalau ditinggalkan atau lupa ditinggalkan harus sujud sahwi itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan bahwa ini agar tahu. Kalau imamnya qunut, makmum wajib ikut qunut. Tidak boleh begini. Imamnya qunut, makmumnya enggak qunut. Karena kalau sudah jadi makmum harus ikut. Contoh ini. Imam salah. Saatnya sudah rakaat, cerita ini dulu. Profesor ngimami. Sudah rakaat keempat, itu enggak tasyahud akhir. Nambah lagi yang kelima. Itu makmum wajib ikut kalau imamnya salah. Imamnya salah. Kenapa? Karena dia menjadi makmum. Nanti kalau sujud sahwi sama juga ikut sujud sahwi. Mas, tadi salah. Enggak, Prof. Kayaknya tadi 5 rakaat. Ayo sujud sahwi. Sujud sahwi. Kenapa saya enggak diingatkan? Jenengan profesor ya, saya takut mengingatkan. Enggak boleh. Urusan sholat tidak ada urusan profesor, enggak profesor. Urusan salah tetap harus salah. Mengingatkan apa? Subhanallah. Maka kita wajib mengingatkan. Contoh lagi. Makmum tidak ikut salah. Jenengan datang sholat subuh, makmum tidak ikut salah. Makmumnya enggak qunut. Jenengan datangnya di akhir. Tiba-tiba sebelum salam, makmumnya sujud. Imamnya sujud sahwi. Makmum yang tadi enggak ikut salah tetap ikut sujud sahwi. Karena makmum harus ikut imam sampai salam. Loh, padahal saya enggak melakukan kesalahan apa-apa loh. Itulah yang namanya makmum harus tetap ikut imam.
Maka kalau imam jelas-jelas kunut, keras, ikut kunut. Imam nggak kunut, jenengan nggak usah kunut. Jadi imamnya nggak kunut, jenengan nambah kunut sendiri, sebagian ulama mengatakan batal. Pokoknya ngikut mawon imam, itu tanggung jawabnya imam. Tanggung jawabnya imam, maka imam itu nggih mboten kaleng-kaleng. Memang paling cepat masuk surga, tapi kalau salah menanggung seluruh jamaah. Ngapunten Ustaz ya. Jadi kalau memang imamnya tidak kunut, tidak usah kunut. Jadi kalau imamnya kunut. Nah, itu. Jadi saya kurang sepakat juga dengan begini. Kalau nggak kunut, ya sediakan waktulah agar yang lain kunut. Itu tidak ketemu mazhabnya saya. Jadi itu tidak ada mazhabnya malahan. Jadi kan saya kadang dibilangin, Ustaz, tidak perlu kunut, tapi disediakan waktu bagi yang kunut untuk kunut. Nah ini mazhab mana ini gitu. Akhirnya kalau ini kebanyakan kunut tidak, sebagian kunut, sebagian boten. Ustaz, oh berarti saya kunut gitu aja. Kecuali jawabannya kalau saya di masjid, niki kunut, mriki mboten biasa kunut Ustaz. Oh berarti tidak usah kunut. Jadi dalam masalah agama tidak usah malu-malu. Kalau panjenengan kunut aja. Tidak usah iki NU iki Muhammadiyah tidak perlu. Itu tidak urusan. Urusannya bahwa ajaran kunut itu ada, ikut mazhab Syafi'i. Ajaran tidak kunut itu ada, ikut mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Artinya apa? Ini bukan masalah NU Muhammadiyah, tetapi ini ajaran Islam. Jadi ngaten. Jadi pokoknya jadi makmum yang penting ngikut imamnya. Nggih. Ngaten nggih, sampun nggih. Nggih. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafina ma wa yakafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana shaqiyyan wa la matruda. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nastawdi'uka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatin ilayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-'amilin wa min awliyaika asy-syakirin wa min hamalati al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal-ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.